Perkenalkan, saya Dianita, mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas karyawan UPH tahun 2004. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai krisis kekuasaan dan legitimasi yang sering terjadi belakangan ini. Pada sesi keempat telah dibahas mengenai kekuasaan dan legitimasi, di mana kekuasaan dan legitimasi merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks pemerintahan dan kebijakan. Dalam refleksi ilmiah ini saya akan berbagi pemikiran pribadi tentang penyalahgunaan kekuasaan dan legitimasi dalam insentif COVID berdasarkan pengalaman pribadi saya serta nakes lainnya yang berfokus pada situasi di mana kekuasaan dan legitimasi menjadi isu utama, seperti dalam konteks organisasi atau komunitas yang terjadi. Berdasarkan survei BBC Indonesia pada tanggal 12 Januari 2023 menyebutkan ada 241 laporan nakes terkait kendala insentif nakes sejak Januari hingga Desember yang masih belum terbayarkan. Pengalaman saya sebagai salah satu penerima insentif COVID yang diberikan oleh pihak pemerintah, namun saya mengalami kejadian yang mengecewakan ketika insentif yang seharusnya saya terima dipotong oleh pihak yang memiliki wewenang. Pengalaman ini membuat saya merenung tentang konsep kekuasaan dan legitimasi. Perasaan awalnya saya merasa senang dan berterima kasih karena mendapat insentif sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras selama pandemi. Namun ketika insentif saya dipotong tanpa alasan yang jelas, perasaan kecewa dan ketidakadilan muncul. Saya mengevaluasi bahwa penyalahgunaan kekuasaan terjadi di sini. Berdasarkan jurnal Polinter yang dipublish pada tanggal 14 Februari tahun 2022 tentang pandemi dan legitimasi, melihat penanganan COVID-19 dari perspektif politik, dan juga dari jurnal tentang abuse of power, tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia yang dipublish pada tahun 2017 oleh Raden Imam sebagai dosen program studi administrasi Visipol UIR, saya menganalisa dalam kasus intensif COVID ini. Penyalahgunaan dapat terjadi ketika pihak yang memiliki wewenang memutuskan insentif tanpa mempertimbangkan hak-hak penerima. Banyak nakes dan tenaga medis lainnya menghadapi persoalan serupa. Beberapa di antaranya mengalami pemotongan insentif, penundaan pembayaran, atau ketidakjelasan mengenai kriteria penerima insentif. Situasi ini sering menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Analisa dari studi kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan legitimasi adalah masalah yang serius dan mempengaruhi berbagai sektor masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan publik. Umpan balik dari mereka yang mengalami beberapa nakes merasa frustasi karena insentif yang seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras mereka tidak diberikan sepenuhnya. Beberapa mengungkapkan ketidakadilan dan meminta transparansi dalam proses pengelolaan insentif. Kesimpulan umum yang bisa kita tarik adalah pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan insentif. Kekuasaan harus digunakan dengan bijaksana untuk memastikan hak-hak nakes terpenuhi. Bagi saya secara pribadi, kesimpulan khusus adalah bagaimana kita harus memperjuangkan hak-hak kita dengan bijaksana. Perencanaan untuk mengatasi persoalan ini, saya akan mencari informasi lebih lanjut tentang hak-hak saya sebagai penerima insentif, berbicara dengan rekan-rekan seprofesi, dan mencari dukungan bersama untuk memastikan insentif yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang agar tindakan lebih lanjut dapat diambil. Mengawasi pengelolaan insentif di masa depan, saya akan lebih berhati-hati dan memastikan bahwa insentif yang saya terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan perencanaan ini, saya berharap dapat memastikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan legitimasi dalam insentif COVID-19 tidak terjadi lagi dan hak-hak nakes tetap terjaga. Sekian dan terima kasih.